Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini selaku kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Chandrika Kumaratungga, NIM D111911022. Yang kedua Fajar Aditya, NIM D111911033. Yang ketiga Muhammad Ihsan Ridho, NIM D111911060. Dan yang terakhir ada Reza Putra Nugraha, NIM D111911077. Adapun pembahasan yang akan kami bahas dalam proyek kali ini, yang pertama adalah wawancara, yang kedua adalah survei and questionnaire, dan yang terakhir adalah deskripsi. Oke, kali ini saya akan membahas tentang wawancara. Di sini ada 3 orang yang kami wawancara untuk proyek ini, yaitu user, admin, dan manajemen dari website e-kuliah. Untuk yang pertama kita akan mewawancarai user. Kita memilih satu mahasiswa untuk diwawancarai tentang e-kuliah. Oke. Pertanyaan pertama, deskripsikan keuntungan yang didapatkan oleh user jika menggunakan e-kuliah. Dan jawabannya adalah keuntungan menggunakan e-kuliah saat pembelajaran online yaitu 1. Mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan kapanpun, dimanapun sesuai keinginan dan memiliki koneksi internet yang baik. Kedua, materi perkuliahan bisa dilihat dan didownload di e-kuliah. Ketiga, waktu masa perkuliahan lebih singkat dibandingkan perkuliahan yang bersifat konvensional. Keempat, mahasiswa bisa melihat kembali materi yang diajarkan karena materi biasanya berupa modul yang dapat didownload dan tersimpan di PC atau komputer. Yang kelima, pembelajaran tidak tergantung pada kehadiran dosen atau mentor, dan mahasiswa bisa menggali wawasannya sendiri. Keenam, mahasiswa bisa menjawab tugas dan pertanyaan secara online dan dikumpulkan secara online pula melalui e-kuliah. Kemudian pertanyaan kedua, menurut Anda sebagai pengguna e-kuliah, apa kekurangan sistem e-kuliah? Dan jawabannya adalah, menurut saya, kekurangan e-kuliah yaitu mahasiswa tidak dapat mengajukan pertanyaan kepada dosen karena tidak adanya kolom komentar atau chatting, sehingga pertanyaan yang ditanyakan kembali ke chat pribadi melalui WhatsApp atau aplikasi chatting lainnya. Selain itu, banyak yang mengakses e-kuliah dalam waktu bersamaan yang membuat server menjadi lambat dan down. Kemudian kita mewawancari seorang admin e-kuliah yaitu Pak Ari. Pertanyaan nomor 1, apa peran admin dalam sistem e-kuliah? Jawabannya adalah peran admin pada e-kuliah adalah manajemen akun, create kelas, dan setting konfigurasi soal. Yang kedua, bagaimana mekanisme yang dibuat oleh admin untuk pembelajaran di e-kuliah? Dan jawabannya adalah mekanismenya yaitu menggunakan learning path untuk mengukur proses pengerjaan materi atau soal yang diberikan kepada mahasiswa. Kemudian wawancara berlanjut, kita mewawancarai manajemen dari e-kuliah, Bapak Ari sama seperti admin. Yang pertama, bagaimana sistem manajemen pada e-kuliah? Jawabannya, sistem manajemen data pada e-kuliah belum terintegrasi dengan sistem informasi akademik, masih berdiri sendiri. Yang kedua, fitur apa yang hanya bisa diakses oleh manajer kemahasiswaan dalam e-kuliah? Jawabannya yaitu fitur maintain data mata kuliah. Fitur ini hanya bisa digunakan oleh manajer kemahasiswaan untuk mengorganisasikan data mata kuliah yang terdapat di perguruan tinggi. Di dalam fitur ini terdapat fungsi untuk menambah mata kuliah baru, mengubah mata kuliah tertentu, dan menghapus mata kuliah yang sudah tidak ada di perguruan tinggi tersebut. Fitur ini melibatkan data-data seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS dari mata kuliah tersebut, dan berbagai mata kuliah yang harus diikuti oleh mahasiswa. Yang soal ketiga, apa kendala yang dialami oleh segi manajemen? Jawabannya, kendalanya adalah maintain website, yaitu memberikan penanganan terkait masalah di web e-kuliah. Pertanyaan keempat, apakah ada kelemahan dari segi manajemen? Jawabannya, ada, yaitu keterbatasan penyimpanan atau memori. Yang kelima, apakah ada celah untuk pembobolan data? Jika ada, bagaimana cara menyelesaikannya? Jawabannya ada, penyelesaiannya dengan cara backup data secara berkala. Oke, selanjutnya ada teknik pencarian fakta berupa survei dan kuesioner. Sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari survei dan kuesioner itu sendiri. Jadi, survei dan kuesioner
adalah teknik penelitian yang sumber data dari informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. Oke, selanjutnya ada tahapan dari survei dan kuesioner. Tahapan pertama yaitu menentukan masalah dan menuliskan tujuan. Pada penelitian ini, kelompok kami mengambil pencarian fakta terhadap tingkat kepuasan web e-kuliah Politeknik TDC Bandung yang bertujuan sebagai gambaran penilaian terhadap kualitas web e-kuliah. Tahap kedua yaitu menuliskan manfaat penelitian. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai referensi penelitian untuk kedepannya dan sebagai sarana evaluasi bagi admin dan manajemen terhadap kualitas web e-kuliah. Tahapan ketiga yaitu menentukan sampel. Di sini kami mengambil sampel dari pengguna e-kuliah yaitu mahasiswa dan dosen Politeknik TDC Bandung. Tahapan keempat yaitu melakukan pretest. Untuk mengambil datanya, kami menggunakan Google Forms sebagai media survei dalam mengumpulkan instrumen data. Untuk tahap kelima yaitu mengumpulkan data. Kami melakukan survei selama 4 hari, di mana dimulai tanggal 29 Juli 2020 sampai 1 Agustus 2020. Yang diikuti 96 responden yang terdiri dari mahasiswa maupun dosen Politeknik TDC Bandung. Dan tahap terakhir yaitu mengolah dan menganalisis data. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil dari survei yang telah kami lakukan. Yang pertama dari segi pengguna. 100% responden menjawab bahwa mereka pernah menggunakan web e-kuliah. Terus yang kedua dari status pengguna, di mana 99% dari responden berasal dari mahasiswa dan sisanya adalah dosen. Yang ketiga yaitu keefektifan software web e-kuliah. 97,9% menjawab bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya web e-kuliah sebagai sarana pembelajaran dan ujian. Dan sisanya menjawab tidak sama sekali. Kelebihan web e-kuliah. User friendly terdapat pada peringkat pertama, di mana memiliki persentase 49%. Kemudian, pada peringkat kedua, responden memilih dalam segi tampilan yang memiliki persentase 39,6%. Kemudian yang pada peringkat 3 terdapat pilihan pada fitur simple. Yang kelima yaitu kelemahan web e-kuliah. 87 responden menjawab bahwa web e-kuliah memiliki kelemahan dalam aspek server. Kemudian 18 responden menjawab bahwa web e-kuliah memiliki kekurangan dalam hal desain. Kemudian sisanya menjawab tentang database nilai, kesiapan database, sistem yang error, dan sinkronisasi nilai yang kadang error. Yang terakhir ada tingkat kepuasan responden terhadap web e-kuliah. Di sini kami menyajikan rentang 1 sampai 5 untuk sistem penilaian kepuasan terhadap web e-kuliah yang bisa kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya adalah batasan perancangan. Adapun batasan perancangan diantaranya, yang pertama, kenali teknik fast finding. Yang kedua, memberikan beberapa referensi tentang deskripsi umum software yang telah diteliti. Yang ketiga, pada data interview tersebut akan terbentuk suatu hasil dari interview yang diperoleh melalui sudut pandang user, admin, dan manajer. Yang keempat, pada data kuesioner tersebut akan terbentuk suatu hasil dari survei yang diperoleh melalui Google Form. Yang kelima, gunakan teknik fast finding untuk mengetahui kebenaran penelitian. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman kebutuhan software yang telah diteliti. Kali ini kita akan memasuki bab deskripsi kebutuhan hardware dan software.
Oke, yang pertama-tama kita akan membahas mengenai server. Apa itu server? Server adalah suatu komputer yang menjadi pengelola dan pusat data bagi komputer lainnya atau klien. Yang dimaksudkan di sini adalah server bertanggung jawab melayani permintaan klien, lalu menyediakan resource untuk digunakan bersama, baik itu perangkat keras ataupun aplikasi, agar dapat digunakan di semua komputer klien di dalam jaringan. Lalu juga server bertanggung jawab mengatur lalu lintas data, dan server juga menyimpan file data untuk akses bersama menggunakan file sharing. Oke, lalu kita akan membahas spek minimum server. Kita akan membahas dari segi hardware. Untuk hardwarenya, prosesor yang harus dimiliki oleh server minimal 2,4 GHz. Kenapa? Karena semakin cepat kecepatan prosesor, semakin baik dalam melayani permintaan klien. Lalu untuk RAM-nya minimal 16 GB. Karena 16 GB cukup untuk melayani permintaan klien yang cukup banyak. Lalu juga penyimpanan yang besar, SSD 1 TB dan hard disk 4 TB. Untuk SSD sendiri untuk digunakan sistem operasi server sendiri, untuk digunakan untuk sistem. Lalu untuk hard disk itu sebagai penyimpanan data-data klien. Lalu untuk monitor Super VGA dengan minimum 256 warna. Itu ada monitor biasa karena server biasanya kan menggunakan command line interface, jadi tidak ada tampilannya, jadi tidak usah yang high spec untuk monitor sendiri. Lalu untuk provider, server membutuhkan provider atau akses jaringan internet. Lalu ada NIC untuk menyambungkan provider tadi kepada server. Lalu kita akan membahas dari segi software. Yang pertama adalah softwarenya Debian Server. Untuk OS-nya sendiri itu bebas, mau berbasis Linux ataupun Windows, asalkan OS-nya sendiri dikhususkan untuk server. Kemudian ada aplikasi Remote Server. Aplikasi Remote Server merupakan aplikasi wajib yang harus aktif di komputer server. Aplikasi ini diperlukan agar komputer server dapat diakses secara remote menggunakan aplikasi Remote Client. Selanjutnya ada NTP Server. NTP Server adalah sebuah aplikasi server yang berfungsi agar server bisa melakukan share waktu dengan komputer klien. NTP perlu diaktifkan di mesin server agar setiap klien dapat terintegrasi dengan waktu mesin server, sehingga waktu di klien akan sesuai dengan server. Lalu selanjutnya ada FTP Server. FTP Server adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. Lalu selanjutnya ada DHCP Server. DHCP Server merupakan fitur wajib yang harus diaktifkan di komputer server, berfungsi untuk memberi IP address secara otomatis setiap ada komputer klien yang terhubung. Lalu selanjutnya ada DNS Server. DNS memungkinkan IP address memiliki nama alias sehingga mudah dikenal oleh pengguna. Lalu selanjutnya ada web server. Web server adalah aplikasi yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah halaman situs sehingga server dapat berfungsi untuk menerima request dari komputer klien yang berupa halaman situs. Selanjutnya ada aplikasi Nmap. Nmap adalah sebuah software security scanner yang dikembangkan oleh Gordon Lyon alias Fyodor Voskov. Berfungsi layaknya sebuah security, mendeteksi port-port yang terbuka, mengidentifikasi versi OS dan aplikasi yang digunakan untuk menjalankan servis lainnya. Lalu ada Wireshark. Wireshark memiliki fungsi menganalisa transmisi paket data pada jaringan, memonitoring proses koneksi dan transmisi data antar komputer. Lalu selanjutnya ada
Look at LAN. Software ini digunakan pada OS apapun, pengoperasian pun cukup mudah. Software ini berfungsi untuk mengetahui IP address pada komputer jaringan, mengetahui status konektivitas dengan jaringan distance, serta mengetahui sistem operasi yang digunakan oleh komputer pada jaringan tersebut. Adapun kesimpulan pada proyek kami kali ini, kita dapat mengetahui bahwa e-kuliah sudah bagus dalam hal user interface, sehingga pengguna dalam hal ini mudah untuk menggunakan e-kuliah sebagai platform pembelajaran dan ujian. Namun, e-kuliah memiliki kekurangan dalam hal server, di mana ketika pengguna mengakses e-kuliah di waktu bersamaan, server menjadi down yang mengakibatkan pengguna memiliki kendala dalam mengaksesnya dan mengganggu proses pembelajaran.